Halo guysku, selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan ya kepada teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga perjalanan investasi ataupun trading di pasar sahamnya berjalan sesuai harapan ya guys ya. Oke guysku, langsung aja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengupas prospektus atau penawaran IPO dari sebuah perusahaan yang sebentar lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia nih guys. Nah, kali ini kita kedatangan PT Logistik Plus International Tbk dengan kode saham itu LOPI. Kemudian untuk sektornya itu ada di transportasi dan logistik. Kemudian periode book building tanggal 20 sampai 22 September 2023. Tentang harga penawaran ada di 100 sampai 150 rupiah per lembar saham dengan jumlah saham yang akan ditawarkan itu sebanyak 3 juta lot teman-teman. Nah, jadi si LOPI ini guys itu bisa dikatakan masih punya hubungan dengan Logistik Plus Amerika teman-teman ya, atau bisa dikatakan si LOPI ini merupakan perwakilan ya dari si Logistik Plus Amerika Serikat teman-teman ya. Nah, di mana kantor pusatnya yang di Amerika itu teman-teman sudah memiliki 180 perwakilan di seluruh dunia teman-teman. Nah, walaupun petanya sudah cukup luas ya teman-teman, namun untuk yang di Indonesia ini teman-teman itu masuk ke dalam papan akselerasi ya sahamnya teman-teman. Jumlah asetnya itu masih di bawah 50 miliar seperti itu guys ya. Nah, jadi si LOPI ini itu merupakan hasil kerjasama antara pengusaha nasional ya di bidang jasa transportasi dan logistik dengan Logistik Plus Amerika teman-teman, yang mana dengan adanya hubungan kerjasama ini menjadikan perusahaan mendapat hak istimewa untuk mempergunakan jaringan bisnis Logistik Plus Amerika teman-teman ya. Nah, jadi jika perseroan mendapatkan permintaan untuk pengiriman ke luar negeri atau luar Indonesia, maka dapat memanfaatkan jaringan dari Logistik Plus Amerika seperti itu guys ya. Nah, kemudian si LOPI ini ya itu didirikan atau berdiri di tahun 2013 teman-teman ya. Kemudian memulai operasionalnya itu di tahun 2016 teman-teman ya, dengan 2 unit truk dan hanya 3 pelanggan saat itu teman-teman. Kemudian perseroan terus mengembangkan usaha hingga kini sudah ada lebih dari 20 pelanggan teman-teman ya. Kemudian pengembangan armadanya itu ada yang dari hasil penyewaan dan dimiliki sendiri seperti itu guys ya. Nah, jadi perseroan ini selama bertahun-tahun sudah berpengalaman ya teman-teman melakukan pengiriman baik dalam dan luar negeri teman-teman ya, dengan berbagai kebutuhan atau berbagai barang yang dikirimkan ya, seperti alat kesehatan ya teman-teman. Nah, di sini alat kesehatannya pun bukan alat kesehatan biasa yang seperti tempat tidur, kursi roda, itu bukan seperti itu guys ya. Nah, untuk alat kesehatannya itu merupakan alat kesehatan berat teman-teman ya. Nah, kalau di prospektus ini disampaikan itu berupa mesin MRI seperti itu guys ya, yang tidak bisa diangkut oleh logistik pada umumnya seperti itu. Kemudian juga perseroan ini mengangkut alat pengeboran minyak, kemudian alat pemurnian minyak, kemudian alat telekomunikasi, kemudian alat transportasi seperti badan pesawat, kemudian gerbong kereta seperti itu ya, kemudian alat pembangkit tenaga listrik, dan juga ada mengangkut makanan teman-teman ya. Jadi ini adalah singkat dari profil atau biodata ya dari si LOPI guys, seperti itu. Nah, kita akan kupas teman-teman, apakah IPO-nya bagus ya, apakah prospeknya bagus, kemudian apakah penggunaan dana IPO-nya bagus, apakah evaluasinya ditawarkan ke masyarakat itu bagus. Nah, kita akan kupas bersama teman-teman. Ya, seperti biasa ya teman-teman, disclaimer bahwa video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman, juga sebagai bahan pertimbangan ya, atau bagi teman-teman yang nggak ada waktu untuk membaca prospektus, nah bisa saksikan video ini sampai selesai, kemudian mempertimbangkan apakah nantinya akan ikut IPO-nya si LOPI atau enggak ya. Sekali lagi, tidak ada ajakan atau paksaan. Semua data yang saya sampaikan di sini murni dari prospektus perseroan seperti itu guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung masuk ke halaman prospektus.
Oke guysku, kita sudah masuk ke dalam prospektus awal dari si Logistik Plus Internasional Tbk teman-teman, dengan kode saham LOPI. Nah, jadi ini ada indikasi jadwal teman-teman ya. Akan memulai masa offering atau penawaran umum itu pada tanggal 3 sampai tanggal 5 Oktober 2023 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia itu pada tanggal 9 Oktober 2023 guys. Dengan penjamin emisi atau underwriter itu adalah PT Elite Sukses Sekuritas teman-teman ya. Nah, kita bahas dulu dari segi underwriter nih teman-teman ya. Untuk historical ataupun riwayat saham-saham IPO yang dikawal oleh si Elite Sekuritas ini ya teman-teman. Nah, dia itu pernah mengawal saham IPO SMKM ya, itu papan akselerasi juga, berhasil tutup di zona merah teman-teman ya. Kemudian mengawal saham IPO 9 NINE itu juga papan akselerasi dan berhasil di zona merah lagi teman-teman. Kemudian ini yang saya catat ada 3 ya teman-teman, itu mengawal saham IPO RCCC, itu sama-sama akselerasi juga ya teman-teman. Dan untuk RCCC ini unit atau sektor bisnisnya itu mirip-mirip dengan si LOPI, cuman si RCCC ini dia lebih fokus ke basic material seperti batu bara, semen dan lain-lain. Nah, dari ketiga saham yang saya sebutkan tadi ya, yang dikawal oleh si Elite, itu ketiga-tiganya berhasil tutup di zona merah guys ya, atau bisa dikatakan si Elite ini kurang bagus dalam mengawal saham IPO. Nah, apakah nasibnya si LOPI ini akan sama seperti ketiga saham lain yang tadi saya sebutkan ya, karena ketiga-tiganya itu sama-sama akselerasi dan si LOPI ini juga akselerasi teman-teman ya. Nah, apakah akan hijau atau merah nanti kita akan lihat sama-sama di market pada tanggal 9 Oktober 2023 ya. Mudah-mudahan sih bagus teman-teman ya, karena ini kalau saya lihat prospektusnya si LOPI ini bagus teman-teman, cuman yang kurang bagus ya dari segi underwriter, seperti itu guys ya. Nah, kemudian kita lanjut masuk ke pembahasan mengenai struktur IPO si LOPI ya. Jadi pada IPO kali ini ya, sebanyak-banyaknya itu ada 300 juta lembar saham baru yang akan diterbitkan ya, dengan nilai nominal ada di Rp25, kemudian mewakili sebanyak-banyaknya 27,27% dari modal yang ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat, dengan rentang harga penawaran itu ada di 100 sampai dengan Rp150 per lembar saham, dengan jumlah nilai emisi IPO ada di 45 miliar teman-teman. Nah, kalau dari segi jumlah emisi IPO ya, ini cukup ringan ya teman-teman ya, ada di kisaran 45 miliar teman-teman, seperti itu. Kemudian dalam IPO ini itu akan diterbitkan waran ya teman-teman. Jadi setiap pembelian 2 saham baru itu akan mendapatkan 1 waran seri 1 secara gratis dari si LOPI ini teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita lihat adalah struktur permodalan dari si LOPI ya teman-teman. Ini ada Bapak Wahyu Dwi Jatmiko selaku pengendali itu memegang 39%. Kemudian ada PT Logistik Plus Multimoda Indonesia memegang 27,64% ya. Kemudian ada Bapak Hening Ciptadi S memegang 3,64%. Kemudian ada Bapak Muhammad Taufik memegang 2,27% dan disusul dengan masyarakat dengan 27,27% kepemilikan sahamnya teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke pembahasan mengenai program lainnya ya dalam IPO ini. Jadi di IPO ini itu ada program ESA teman-teman ya. Jadi program ESA itu adalah pemberian alokasi kepemilikan saham kepada karyawan teman-teman atau kepada pegawainya. Nah, di sini dikatakan ada 13 pegawai yang akan menerima ESA dari si LOPI ini, seperti itu guys ya. Nah, kemudian di sini ada pembahasan mengenai lock up period ya teman-teman dari si LOPI. Jadi para pemegang sahamnya tadi atau para pemegang saham pengendali maupun pemegang saham lama itu akan di lock up ya, dilarang atau tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya
terhitung sampai dengan 8 bulan sejak si Lopi ini listing di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu guys. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai rencana penggunaan dana hasil penawaran umum teman-teman. Jadi dana yang terkumpul setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan perseroan untuk keperluan sebagai berikut teman-teman. Jadi sekitar 60% itu akan digunakan untuk modal kerja perseroan ya teman-teman, meliputi pembayaran vendor, kemudian sewa kapal tongkang, kemudian sewa alat pendukung operasional seberjenis kren dan multi-X, kemudian untuk biaya-biaya operasional lainnya seperti biaya tenaga kerja, biaya bahan bakar, biaya asuransi pengiriman, biaya marketing, sales, biaya
Bisa dilihat di sini PT Dekonaba Laju Pratama itu yang paling besar dengan persentase 50%. Nah, ini adalah peta dari keseluruhan ya. Keseluruhan grup Logistik Plus ya, itu sudah tersebar di beberapa penjuru dunia juga teman-teman, seperti itu. Kalau untuk di Indonesia itu baru 2 ya teman-teman, di Jakarta dan Surabaya, seperti itu guys. Nah, ini adalah contoh dari angkutan-angkutan si Lopi ya teman-teman. Nah, ini dia mengangkut alat kesehatan, dan alat kesehatannya itu bukan alat kesehatan biasa ya, bukan seperti tempat tidur, bukan seperti kursi roda, tapi lebih ke alat-alat berat yang ada di rumah sakit. Seperti ini contohnya adalah mesin MRI, seperti itu guys. Nah, kemudian selain alat medis, dia juga membawa atau mengangkut ya alat transportasi. Nah, ini dia mengangkut gerbong kereta ya teman-teman. Jadi memang si Lopi ini bisa dikatakan mengangkut sesuatu yang tidak bisa atau harus ditangani dengan pengangkutan khusus, seperti itu guys ya. Nah, ini kan kereta api ya, agak susah memang kalau ngebawanya ya teman-teman. Jadi yang bertindak sebagai pengangkutnya adalah Lopi atau Logistik Plus, seperti itu. Nah, kemudian ini ada kebijakan dividen dari Perseroan teman-teman ya. Jadi Perseroan berencana membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham dengan rasio sebanyak 30% dari laba bersih mulai tahun buku 2023 ya teman-teman, setelah mencadangkan atau menyisihkan cadangan wajib untuk tahun buku yang dimulai tahun 2022, seperti itu guys. Nah, ini ada dividen 30% bagi teman-teman yang suka sama dividen ya. Oke guysku, selanjutnya kita membahas mengenai valuasi dari si Lopi ya teman-teman. Nah, ini adalah kita lihat dulu potensi market cap dari si Lopi. Jika listing di harga 100 itu market capnya ada di 110 miliar. Kemudian jika listing di harga 150 itu market capnya ada di 165 miliar. Kemudian kita lihat price to sales ada di 1,5 kali jika listing di harga 100 dan 2,2 kali jika listing di harga 150. Kemudian kita lihat PER atau price to earning itu ada di 63,3 kali jika listing di harga 100 dan 94,4 kali jika listing di harga 150 guys. Kemudian dari segi price to book value atau PBV itu ada di 2 kali jika listing di harga 100 dan 2,3 jika listing di harga Rp150. Seperti itu guys ya. Ini adalah pembahasan mengenai valuasi dari si Lopi guys. Oke guysku, dari hasil pembahasan kita mengenai prospektus ataupun rencana IPO dari PT Logistik Plus International Tbk atau Lopi ya, sudah ada beberapa poin-poin yang sudah bisa dijadikan bahan pertimbangan nih teman-teman ya. Nah, yang pertama kita lihat dari segi bisnis ya, atau dari prospek usaha, menurut saya cukup bagus ya teman-teman, dan masih ada potensi untuk tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. Karena kalau kita lihat dari sektor transportasi dan logistik itu bisa dikatakan salah satu sektor yang penting teman-teman ya, seperti itu. Dan kemudian kita lihat juga si Lopi ini di backup oleh si PT Logistik Plus yang ada di Amerika Serikat teman-teman, yang tadi dikatakan di prospektus sudah memiliki 180 perwakilan teman-teman ya di seluruh dunia, dan ini menurut saya bagus, seperti itu guys. Kemudian kita lihat dari segi penggunaan dana IPO, menurut saya juga bagus ya, karena dari dana IPO dan dana dari pelaksanaan waran itu semuanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan ya, mulai dari biaya transportasi, asuransi, kemudian ada yang digunakan untuk pembelian truk baru dan juga pembelian software logistik, seperti itu. Ini menurut saya cukup bagus juga teman-teman. Kemudian kita bahas dari sisi laporan keuangan tadi ya, menurut saya juga cukup aman Sulaiman teman-teman ya, karena jumlah hutangnya terus turun, kemudian jumlah aset dan jumlah modal atau ekuitas itu terpantau naik teman-teman, seperti itu. Kemudian kita lihat di sini ada dividen yang akan dibagikan perseroan itu sebanyak 30% dari laba tahun 2023, seperti itu guys. Kemudian kita juga akan dikasih waran ya dengan rasio 2:1 pada IPO nya kali ini teman-teman.
Seperti itu. Kemudian kita bahas juga dari segi valuasi ya teman-teman untuk si Lopi. Nah kalau dari segi valuasi ini bisa tergolong mahal ya teman-teman. Nah mahalnya ini enggak yang terlalu mahal-mahal banget ya teman-teman, tapi juga tidak terlalu murah seperti itu. Jadi ini bisa dikatakan tidak terlalu mahal dan cenderung ke rata-rata valuasi saham IPO seperti itu guys ya. Oke guys, mungkin ini aja sedikit pembahasan kita mengenai prospektus atau rencana IPO dari Lopi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi teman-teman dan sudah bisa menjadikan bahan pertimbangan untuk teman-teman apa langkah selanjutnya di IPO-nya si Lopi ini teman-teman ya. Dan pastikan teman-teman kalau untuk order itu sesuai dengan profil dan resiko yang siap untuk teman-teman tanggung seperti itu guys ya. Jadi tidak ada paksaan dari saya. Sekali lagi semua yang saya sampaikan itu adalah data dari prospektus ya, dan juga dari opini saya pribadi. Tidak ada paksaan atau ajakan untuk sama dengan saya seperti itu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat teman-teman, dan sampai bertemu kembali ke pembahasan IPO selanjutnya.